Salam, Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan dalam ibadah live streaming pada malam hari ini, persekutuan kaum Bapak GPIB RN. Dan sebagai pelayan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Parapat Lende. Kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai akan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya jemput Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menyanyi lagu Mars PKB Persekutuan Kaum Bapak dan sisa apa yang berikutnya. Beribadah. Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap umat ciptaannya. Kita pun dipilih untuk dapat mempersembahkan yang terbaik lewat persekutuan, pelayanan, kesaksian kita. Janganlah kita khawatir akan hidup di dunia ini, karena Allah sendiri yang menjaminnya. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah, takut akan Dia, serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang diberikannya. Dengan rasa syukur dan sukacita kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus memanggil dan sisa apa berikutnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada jam malam hari ini Tuhan kami datang dan bersyukur dan mau mengucap syukur kepadamu atas perkenanan-Mu Engkau boleh mengumpulkan kami dalam persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Di dalamnya kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Oleh sebab itu ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak-bapak sekalian, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, yang akan kita baca secara silih berganti. Hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi yang terambil dari Kidung Jemaat 405 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, dan sisa apa yang berikutnya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Surat Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Sebagai bapak-bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak karena di malam hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon Engkau lembutkan hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga ketika kami memahami akan firman kebenaran-Mu, kami juga bersedia melakukannya. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Firman Tuhan, surat Yakobus 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat,
setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa kepada terangnya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Pengertian ini membuat banyak dari kita beranggapan bahwa jika kita ikut Tuhan, maka kita akan lepas dari penderitaan. Begitu juga kita punya pemahaman bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau Dia Maha Kuasa, berarti kita bisa untuk menyalahkan Allah kalau kita berada dalam penderitaan. Hal ini sehingga banyak orang Kristen begitu manja. Mereka mau mengikuti Tuhan tetapi tidak mau menderita. Kalau mereka menderita, mereka menyalahkan Allah. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita harus memahami baik-baik akan firman Tuhan ini. Mengapa manusia harus berada di bawah ujian atau pencobaan? Mengapa Allah menguji kita? Mengapa orang Kristen diperbolehkan untuk dicobai? Saudara-saudara, mari kita memahami dulu apa itu pencobaan. Saudara, dalam Perjanjian Lama, pencobaan itu dari bahasa Ibrani, dari kata masa. Itu berarti ujian. Sedangkan kata kerjanya masa, berarti mencoba atau menguji. Jadi saudara-saudara, kita memahami bahwa pencobaan itu juga artinya ujian. Dan saudara, sementara kitab Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai. Nah, di sini kita harus paham dulu arti yang dimaksud. Saudara-saudara, maksud daripada pencobaan dan ujian beda-beda tipis. Tetapi perbedaannya kalau mau lebih dalam, perbedaan yang sangat jauh. Pencobaan itu menjatuhkan, sementara ujian membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Seperti emas. Emas logam mulia itu dibakar pada pembakaran pada level yang sangat tinggi, sehingga akhirnya segala kotoran yang ada di emas itu terpisah, sehingga emas itu menjadi emas yang murni. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ujian itu dengan maksud supaya kita menjadi murni, kita menjadi unggul, kita menjadi orang-orang yang baik. Dengan demikian pencobaan diapresiasikan sebagai ujian yang positif. Dia bertujuan untuk menguji dan memperbaiki sikap kita, memperbaiki kualitas hidup kita sehingga kita menjadi lebih baik. Dan saudara-saudara yang terkasih, disebut bahwa Allah tidak pernah mencobai dalam arti bahwa Allah tidak mencobai untuk hal yang jahat. Tetapi Allah mencobai kita untuk hal-hal yang baik sehingga kita menjadi lebih baik. Nah saudara, dari hal ini maka ada sebuah perbedaan yang harus kita pahami antara ujian dan pencobaan. Dan pencobaan itu sendiri ada yang terpisah yang juga berarti ujian. Jadi pencobaan di sini adalah untuk hal yang jahat, tetapi pencobaan juga untuk ada hal-hal yang baik demi kualitas kehidupan kita. Saya kasih contoh. Dalam Kejadian 22 ayat 1,
di sana dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Jadi di sini kalimat ini jelas bahwa Allah mencobai Abraham, meminta agar ia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Padahal Ishak adalah satu-satunya anak Abraham yang dia kasihi. Ishaklah cikal bakal pemenuhan janji Allah, tetapi Allah memintanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, dia tidak sedang merusak atau menjebak Abraham, tetapi dia mau melihat keunggulan Abraham. Dan saat itu Abraham masuk kategori sebagai bapa orang beriman karena dia sangat taat ketika Allah mencobainya. Dia memberikan Ishak tanpa tawar-menawar, dia menyerahkan Ishak. Dan saat itulah Allah memperhitungkan Abraham sebagai orang yang benar. Abraham memiliki suatu konsep yang begitu jelas dalam batinnya. Ia memiliki pengharapan, kalau memang anaknya mati pasti ada kebangkitan. Pasti Allah bisa menggantikannya. Karena dia menempatkan Allah sebagai pribadi yang berkuasa. Dan saudara-saudara yang terkasih, apakah pencobaan datang dari Allah? Bisa, ya bisa juga tidak. Contohnya ada juga dalam Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang kupunyai ini ada dalam kuasamu. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Di situ iblis mengatakan bahwa ia dalam kuasamu, hanya sayangnya nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai kepada kepalanya. Jadi di sini iblis minta izin kepada Allah untuk mencobai Daud. Tetapi Daud begitu setia sekalipun dia berada dalam pencobaan yang hebat, penderitaan yang hebat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu menganggap bahwa kita tidak boleh dicobai. Boleh, tetapi persoalannya datang dari mana? Apakah dari Allah atau dari keinginan-keinginan kita? Di sini dikatakan bahwa kita mempunyai keinginan-keinginan yang akhirnya mencobai kita. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, kembali lagi supaya kita mengerti lebih jauh, ada perbedaan antara ujian dan pencobaan. Yang pertama, perbedaan sumbernya, ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Kedua, perbedaan motivasi, ujian bermaksud baik, mau mendekatkan kita kepada Tuhan agar kita hidup dalam kesucian. Pencobaan bermaksud jelek, mau membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa dan kenajisan. Ya, contoh ekstrimnya, perempuan yang cantik itu baik, tetapi saudara, kadang itu adalah sebuah cobaan. Kita dengan senang meninggalkan keluarga kita, meninggalkan persekutuan kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa pencobaan itu menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi ujian makin mendekat kita kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa bapak-bapak begitu lemah terhadap godaan, tetapi saya juga mau mengatakan bahwa hati-hati. Jangan sampai kita dengan gampangnya mengatakan, oh itu hanya cobaan. Tetapi kita harus tahu beda antara ujian dan cobaan. Yang harus dipahami juga perbedaan fenomena. Ujian dimulai dengan segala kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, dan diakhiri dengan kemanisan. Sementara pencobaan dimulai dengan keindahan, baik sekali. Uang itu netral, tetapi lama-kelamaan uang itu sangat memberikan kita kemudahan. Lama-kelamaan membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus paham baik-baik. Memang kadang indah sekali, korupsi itu bagus, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, tetapi lama-kelamaan bisa membawa kita ke penjara. Tetapi kerja keras, mungkin fitnah membuat kita akhirnya harus tidak bekerja. Tetapi dengan semua yang kita alami itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan kita melihat proses Tuhan begitu hebat.
akhirnya menempatkan kita menjadi ayah yang lebih baik, menghargai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dari sini Yakobus mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi saudara, cobaan bagaimanapun diminta untuk kita tetap kuat, bertahan untuk tidak jatuh. Supaya tidak jatuh, kita harus apa? Kita harus memohon kekuatan daripada Tuhan. Setelah itu, saudara, surat Yakobus juga mengingatkan bahwa pencobaan yang terbesar itu keinginan kita sendiri. Kita pingin cepat kaya, kita pingin cepat cantik, kita pingin cepat ganteng, sehingga akhirnya kita memakai cara-cara yang tidak benar. Keinginan kita begitu menguasai kita. Keinginan tidak selalu merupakan dosa. Kalau kita mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, melayani Tuhan, itu hal yang baik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita punya keinginan untuk tidur ketika harus beribadah. Kita punya keinginan untuk makan padahal kita tidak bisa membelinya. Itu hal-hal yang menjebak kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tidak salah kita ingin makan ini dan itu. Tetapi jangan sampai kita lupa kita punya darah tinggi, kita punya gula, kita juga harus bisa menguasai diri sedemikian rupa. Jangan sampai keinginan kita akhirnya membuat kita sengsara. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini mari kita belajar bagaimana supaya saya menang terhadap pencobaan. Yang pertama, hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Saudara, Yakobus mengatakan berbahagialah kalau kamu dicobai. Jadi dalam arti bahwa senang kita membawa diri supaya kita dicobai, tidak. Tetapi dengan sukacita ada imun, ada energi dalam diri kita untuk kita berhadapan dengan pencobaan. Kedua, kita juga harus bertahan di tengah pencobaan. Pencobaan itu sering menjerumuskan kita. Jangan mau jatuh. Kita harus bertahan untuk menghadapinya. Saudara, Yusuf bertahan ketika dia dirayu oleh istri Potifar. Istri Potifar bukan rayu dia 1-2 kali. Di rumah mereka berdua tinggal sendiri. Tetapi Yusuf pergi dari tempat itu. Karena apa? Dalam doa Bapa kami juga diajarkan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jadi saudara dan saya tidak kuat, mending kita pergi. Begitupun Musa. Musa berhadapan dengan pencobaan juga. Tetapi dia kuat, dia bertahan untuk tetap setia. Tetap membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sekalipun pencobaan sangat banyak. Umat kadang mau menjebak Musa supaya pulang kembali ke Mesir. Tetapi Musa tetap kuat. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menang terhadap pencobaan? Kita harus menghadapinya dengan syukur bahwa pencobaan, ujian dari Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Ujian seperti kita harus di rumah berhadapan dengan virus corona. Lihatlah positifnya bahwa Tuhan mau supaya kita bersukacita di tengah situasi ini. Saudara, kita juga perlu mengenali proses pencobaan. Iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri kita. Iblis tahu keinginan-keinginan kita sangat besar. Untuk itu, saudara, setiap hari sebagai bapak-bapak mohon Tuhan jamah keinginan kita sehingga keinginan kita kudus. Kita tidak jatuh di dalam keinginan-keinginan yang salah. Contoh, kita ingin barang orang lain, kita ingin istri orang lain, lebih parah lagi. Jadi kita harus kuasai diri terhadap keinginan-keinginan kita. Yang kedua, iblis menawarkan keraguan, mengatakan bahwa kita tidak bisa. Padahal saudara, kita perlu yakin bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna. Kita harus kuat berhadapan dengan situasi apapun. Bertindaklah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis mendustai kita sehingga kita terperangkap dalam pencobaan. Tetapi saudara, saya contohkan tentang emas yang murni. Disebut murni karena dia berada dalam pemanasan panas yang berlipat ganda. Dan akhirnya emas itu menjadi murni. Saudara, bersyukurlah atas penderitaan, pergumulan. Bersyukurlah atas situasi yang sulit yang kita alami.
Karena dari dalamnya kita akan muncul sebagai manusia-manusia yang kuat, bapak-bapak yang kuat, yang tidak mudah berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat mencekam ini. Tetapi kita tetap berdiri dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia izinkan pencobaan, izinkan ujian, supaya kita tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Ingat, ada jebakan-jebakan dunia, jebakan kesombongan, jebakan harta benda, jebakan-jebakan ini hadir dalam hari-hari hidup kita. Tetapi kita tahu sumber berkat ada Tuhan. Proses kehidupan kita untuk mendapatkan berkat itu tidak mudah. Jadi jangan untuk hal-hal yang mudah itu kita senang, tetapi bersyukur untuk kesulitan-kesulitan hidup kita, menempatkan kita lebih bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, bersyukurlah kalau kita diuji, kalau kita dicobai. Tetapi lebih bersyukur lagi kalau saudara bertahan dan hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, sehingga kita sebagai bapak-bapak mau hanya bersandar kepada Tuhan dan tidak mau kalah terhadap pencobaan-pencobaan yang ada di muka bumi ini. Selamat tetap berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 164 bait 1 dan 2. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang maha kasih dan maha mulia, ajarlah kami mampu mendeteksi pencobaan-pencobaan yang hadir dalam kehidupan kami. Bahwa kalau kehidupan kami makin jauh daripadamu, dengan persahabatan, dengan keinginan-keinginan yang membuat kami jauh daripada Tuhan, biarlah kami tidak mengambil bagian di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan menuntun kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan senang dekat kepada kami. Dan Tuhan, bila jebakan-jebakan dunia ini
membuat kami mengkhianati, menyedihkan hati-Mu. Jangan biarkan kami mengambil bagian di dalamnya, karena kami menyadari bahwa ketika kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan, tetapi kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak cobaan-cobaan hadir juga dalam kehidupan kami. Sesuatu yang kami raih tanpa sebuah proses, tanpa sebuah perjuangan. Berilah kami kekuatan untuk terus berdiri dalam iman percaya kepada-Mu. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu kami harus bekerja, untuk mendapatkan sesuatu kami juga harus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami sebagai bapak-bapak tidak mengambil jalan yang salah, tidak membuat keluarga kami terluka, apalagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami tidak mengambil jalan yang salah, tetapi kehidupan kami adalah kehidupan yang benar-benar menempatkan kami imam dalam rumah tangga dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu pada saat ini, Engkau juga mau memberkati setiap bapak-bapak yang sedang bekerja maupun sedang ada di rumah. Tuhan jaga dan lindungi. Jangan biarkan kami dalam situasi yang sedang sulit ini. Ajarlah kami sebagai bapak-bapak merendahkan hati, memohon kekuatan bahwa pencobaan ujian ini akan berakhir karena kekuatan daripada Tuhan membuat kami menjadi bapak-bapak yang hebat, yang unggul, yang senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, istri, anak-anak. Biarlah mereka terus ada dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka senantiasa tercukupi oleh berkat Tuhan. Biarlah mereka senang ada di sekitar hadirat Tuhan, sehingga keluarga kami senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkatilah juga setiap orang yang berada dalam keadaan terancam di PHK. Mereka yang sedang tidak bekerja karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan sendiri memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk buruh-buruh harian. Kami juga berdoa untuk tukang beca. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang mempunyai warung makanan maupun warung-warung kecil. Mereka sedang berhadapan dengan dampaknya virus corona ini. Tuhan juga mau selamatkan mereka. Dan Tuhan juga mau pulihkan ekonomi mereka. Karena kami tahu Engkau Maha Kaya, Engkau sanggup untuk membuka tingkap langit untuk menyatakan berkat bagi setiap orang. Dan berkat-Mu tidak ada yang tertukar, karena Engkau tahu bahwa semua orang patut untuk mendapat berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tak putus-putus terus berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami. Biarlah mereka tetap kuat, sehat, mereka tidak jatuh dalam cobaan-cobaan, tetapi mereka tetap memilih untuk berjalan dan melakukan segala hal yang baik, khususnya kesejahteraan untuk negeri ini. Kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan juga mau memberkati, menolong para medis, sehat-sehatkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, Tuhan juga tolong. Ada banyak cobaan di sekitar mereka, biarlah mereka juga dapat menguasai diri dan bersyukur untuk waktu dan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat Erene. Sekalipun kami beribadah di rumah, ajarlah keinginan kami untuk duduk di sekitar firman-Mu senantiasa ada. Sehingga kami rajin beribadah, kami membawa bangsa, keluarga, dunia ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan berbelas kasihan untuk memulihkan semuanya. Kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat, PKB, Tuhan juga jaga. Biarlah kami terus menjadi imam dalam rumah tangga kami. Berkatilah presbiter, berkatilah juga jemaat Tuhan, berkatilah bapak-bapak, baik yang bekerja di rumah maupun sebagai pelaut, maupun mereka sedang merantau. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami percaya Tuhan tutup bungkus semua bapak-bapak dengan kekudusan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, tak putus-putus memohon Engkau berkati semua perangkat yang kami pakai di gereja ini. Sehingga ibadah live streaming, ibadah streaming boleh berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tim musik kami serahkan kepadamu, pemandu lagu,
operator multimedia, dan juga tim Inforkom GPB Rene, pegawai kantor gereja, keamanan, Arhanud, kami juga serahkan semuanya kepadamu. Tuhan berkati, beri keamanan, ketentraman bagi kami semua, sehingga segala pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Ketika kami berkubang dalam cobaan, dalam dosa, ampuni kami. Ketika kami tidak senang keluar dari dosa kami, ampuni kami. Bebaskan kami dan kuatkanlah kami, sehingga kami terus berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami alaskan hanya kepadamu. Ya Yesus Tuhan penebus kami, Tuhan dan Allah kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari Bapak-Bapak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 298 ayat yang pertama dan yang kedua, selama bumi didiami dan sisa apa yang berikut. Mari Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Kami boleh beribadah, di dalamnya kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan di dalamnya juga kami sudah mendengar akan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami pada malam hari ini, agar boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami GPIB RN. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan kiranya senantiasa hadir dalam persekutuan dan kita bersedia menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan Kitab Bakti 214 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.